Lapak Tilas ini nampaknya banyak mendapatkan inspirasi berkaitan dengan ya konsep empowerment, ya, pemberdayaan masyarakat dan menuju kemandirian, ya, pemberdayaan masyarakat menuju kemandirian. Nampaknya bukan hanya di daerah sini saja, ini kunjungan ke kampung sendiri ya, di Cibinggin, Desa Cirapuhan, Kecamatan Selaawi, Kabupaten Garut Utara, insya Allah. Ini Lapak Tilas ke makam Haruhun buyut ya, yang pernah buyut ke Mbah Cibinggin, ke Muhammad Abdul Thayyib. Nah, ternyata hasil perjalanan ini melihat di seberang sana melewati sini itu kan ada wisata Oko ya, Great Oko. Setelah dianalisis katanya ini bisa diintegrasikan, dipadukan wisata ziarah. Di satu sisi wisata tadi itu wisata alam ya, tadabur alam, di sisi lain kan ziarahnya ini ke makam ya, mudah-mudahan ya aulia ya, mudah-mudahan ini apa namanya nyambung gitu sanadnya kepada Rasulullah hadisnya atau ke para aulia. Nah, ini beliau ini salah seorang tokoh agama di daerah Garut Utara berbatasan dengan Sumedang, dan banyak dikunjungi katanya oleh para muridnya yang sudah menjadi kiai-kiai besar gitu ya. Nah, ini ada apa kan gitu ya. Informasi itu bagi generasi berikutnya agak sedikit terputus karena memang tidak diberitahukan oleh orang-orang tua. Ternyata tahunya itu dari orang-orang yang jauh dari di sebelah sana kan gitu ya. Mungkin itulah hikmahnya bersilaturahmi ke sana sini. Di antaranya ya saya bersilaturahmi ke Sumedang, ke Garut, ke Godog, ternyata ke Limbangan, di nyambung kayak. Nah, ini kan bangsa yang baik itu, yang besar itu, yang tidak melupakan sejarah para leluhurnya, jas merah kan itu kalau istilah Bung Karno itu ya. Saya kira ini kita juga berkewajiban untuk mulai memelihara tradisi yang baik yang sudah diwariskan oleh nenek moyang kita. Nah, kalau dari sisi silsilah saya begitu jauh dengan beliau ini, buyut saya kepada beliau itu dari ibu ya. Kemudian kalau dari bapak mungkin ya nuker dulu, tapi ujungnya pada ketemu di satu tokoh dulu ya. Kalau ini mah lebih cenderung ke supinya ya dari ibu ini, dari bapak ini ke ya istilahnya mah pejuangnya, kelihatan pejuang dalam artian pejuang kemerdekaan, pejuang Islam. Nah, kedepannya kan ini mau diapakan gitu ya, potensi ya tentu harus dikelola dengan baik supaya betul-betul bermanfaat untuk masyarakat di sekitarnya dalam rangka menuju kemandirian ekonomi, sosial, budaya, agama, tentunya kan di situ ya. Pokoknya jadi masyarakat yang marhamah ya, masyarakat yang bahagia, sejahtera diharapkan. Jadi kan sebetulnya kalau melihat penyakitnya ya, ini tentu semua juga kan ingin jadi masyarakat sejahtera. Jadi kalau melihat penyebabnya kenapa nih, saya perhatikan ini kelas menengah ke bawah di sini itu ya, ekonominya itu. Kemudian pemahaman agamanya juga mungkin kurang berkembang begitu ya, hanya gitu-gitu aja, lebih ke ritualistik ibadah makhluk begitu ya. Jadi seperti konsep berkebun itu, tani itu tidak disebut ibadah seolah-olah gitu kan, karena pemahaman agama hanya kita sholat begitu kan, puasa itu padahal kan dalam ajaran agama itu ibadah khusus ibadah makhluk. Yang dikira bahwa bercocok tanah, berkebun ya,
ternak dan lain-lain itu juga ibadah. Nah, ini dari sisi pemahaman keagamaan. Sisi kultur juga, dulu masa-masa kecil itu yang namanya gotong royong itu luar biasa di sini. Ayo gerakan, beresan selokan, beresan jalan. Ayo nawa asa gininya diajak bergerak gitu. Gotong royong itu berarti kan ada pergeseran nilai gitu ya. Kudu diburuan wae lah kan gitu ya. Gimana? Padahal untuk mereka sendiri dampaknya, bahayanya itu kan ke urusan-urusan lain. Buang sampah seenaknya, coba barusan ke sana, aduh luar biasa di hutan sampah gelang. Ini kan sudah tidak mencerminkan ingin bahagia, bersih, tertib gitu. Nah ini kan juga perlu dibina gitu ya mentalitasnya. Yang paling menyedihkan itu etos kerjanya, yaitu tidak dinafikan, tidak dinafikan bahwa modernisasi teknologi yang memanjakan itu membuat jadi masyarakat awam saja, orang kampung, orang desa, orang ya notabene orang miskin gitu, karena akses internet segala macam para pintar gini ya. Tapi ketika disuruh gimana ngasihan pulsa, bagaimana cari uang, padahal di sekitar itu ada banyak yang tidak diuangkan. Nah ini kan persoalan mental. Bagaimana mungkin untuk kerja, karena kalau etos kerjanya rendah, hanya namprak minta bantuan BLT ke pemerintah, berarti manginnya menggaul gitu kan. Ini penyakit sebetulnya. Ini kan menunjuk kemandirian masyarakat dalam berbagai hal itu sebetulnya kan diharapkan itu ya ada inisiator, ada inovator ya, melakukan inovasi. Nah ini kembali ke makam Harukun ini kalau diintegrasikan ya, ini bisa mengangkat daya dobrak begitu. Kalau bisa mengangkatnya itu bisa mengangkat masyarakat juga dari sisi perekonomian. Nanti akan muncul banyak orang-orang yang berziarah karena tahu silsilahnya, tahu kelebihannya, karomahnya, banyak yang datang, dan itu potensi ekonomi sebetulnya. Jadi itu harus ada yang memanage, menata. Ya contoh besarnya mah kan Ka'bah itu, Mekah itu daerah gersang. Tapi ketika disampaikan di situ tempat yang istimewa dalam ajaran agama, ada ibadah haji, umroh dan lain-lain, dan Rasul di situ kan daya tariknya itu sampai mau haji kayak kan ngantri di Indonesia berapa tahun begitu kan, sampai belasan tahun. Ini ada apa? Nah itu kan selain doktrin wahyu, ada sesuatu yang dikemas. Tentu kalau tidak diinformasikan dan tidak dibangun, dikembangkan sehingga orang bisa nyaman datang ke sana, ya orang ogah juga datang ke sana kalau tidak disiapkan. Nah ini juga inspirasinya bisa dari situlah. Nah, walaupun bukan memindahkan Ka'bah ke Cibingbin, itu mah tuh neraka, itu dosa. Jadi hajinya kan bukan begitu, tapi ini pemikirannya ketika di satu tempat ada tokoh yang disegani, tokoh yang fenomenal ya, kemudian diangkat, oh itu begini ceritanya, kita tiru kebaikan beliau itu, perjuangan beliau itu. Nah saya kira itu bisa diekspos dan orang penasaran ingin tahu seperti apa, gimana menata lingkungannya. Walau alam dulu saya tidak sampai mengaitkan atau pemahaman saya kepada peran beliau membina masyarakat di sini bagaimana dulu. Yang jelas tapak lacaknya ada gitu ya. Nah ini kedepannya harus bagaimana ya? Memangnya harus ada pengelola yang profesional menurut saya ya. Apakah itu lembaga secara mandiri, ataukah ada dari pihak pemerintah secara mandiri,
ataukah kolaborasi, ada lembaga bekerja sama dengan pemerintah daerah gitu, dan masyarakat, ayo sama-sama kelola. Tapi tentu kan harus ada MOU-nya yang jelas. Tidak mungkin, karena kalau diserahkan ke Pemda setempat, ujung-ujungnya ditunjuk ke si Ustadz Anu aja ngurus. Ya sampai yang sekarang ini mending karena ada aspirasi sebenarnya dengan ini diberesin. Saya juga terus ngawal lah kan, itu bisa sampai segini. Ini kan belum maksimal. Pelangnya juga nggak ada, belum ada pelang gitu ya. Jadi ini harus dikembangkan ke depannya. Dan ini kalau masuk, kalau ada yang ngurus bisa menjadikan situs budaya ya, situs atau namanya apa disebutnya itu? Cagar budaya religi kan diurus oleh negara gitu. Tapi harus bisa menunjukkan siapa dia, bagaimana perjuangan, bagaimana keterkaitan dengan kedaerahan, dengan pengembangan daerah dan sebagainya. Itu harus ditulis sejarahnya kan, supaya tidak istilahnya ngaku-ngaku begitu ya. Dan kalau merancang semacam itu kan riset, itu ilmiah gitu, bukan hanya cenah-cenah tanpa ada pembuktian secara ilmiah, ada fakta data tentang eksistensi beliau, dari mana asalnya, terus segala macam. Dan itu perlu ahlinya, nggak bisa siapa saja untuk mengungkap itu semua. Saya kira ini persoalan-persoalan yang mungkin saja kalau kita di sini bisa mengemas dengan baik, memadukan potensi masyarakat, potensi alam, potensi ya sejarah tadi, dikemas menjadi satu konsep yang utuh, bisa dijadikan semacam desa model. Desa model, ada tempat wisatanya, ada pertaniannya, peternakannya, kemudian pembinaan keagamaannya, termasuk juga situs-situs budaya ya, cagar budaya. Jadi model lah, itu kan bisa diterapkan di desa manapun gitu. Kolaborasi, saya kira pembangunan itu akan tumbuh dengan cepat begitu ya, kalau semuanya, dan tidak terhambat dengan alasan-alasan tegaduh dana. Aduh, loba aduhna kadipadan melangkahna, mesti nama bismillah tawakkaltu ala Allah, niatan ulah yang kuat, bangun ulah mentalitasnya ya. Nanti yang lainnya, oh kok kenapa Cibingbing bisa, kalau desa Mekarsari tidak, umpamanya gitu, atau sebaliknya, kenapa desa Samida bisa, desa Ciapuhan tidak. Apalagi ini yang namanya belah desa Cirebon itu udah terlalu banyak nih penduduknya ya, kalau nggak salah hampir 10.000-an begitu ya warga ya. Yang dewasanya katakanlah 50 udah 5.000 atau 6.000-an begitu ya, dan itu sudah 2 desa. Makanya dibelah itu sangat strategis, dan ini sudah terjadi pembelahan desa itu. Tinggal menunggu penataan, kidul ditata naona, di sini ditata naona gitu ya. Ya barangkali untuk daerah Cirepuhan Utara ini ya, ini salah satu asetnya ya. Pokok sama Makom ini, di samping ada pertanian atau lain. Kalau di kidul ada pasar ya di situ, mungkin kalau dengan baik pasar itu, ada lapang di situ punya. Di sini mungkin harus membebaskan tanah untuk lapang ya, lapang sepak bola kayak begitu. Pendidikannya di sana sudah ada SMP negeri, di sini belum ada. Ayah sanawiyah kan gitu. SD negerinya ada sana sini juga. Nah ini kalau kita berbicara berangkat dari grassroots, dari akar rumput, yang itulah yang terjadi. Nampaknya keliling-keliling itu banyak menemukan informasi yang memilukan gitu. Nah kalau ditata sejak awal ini tentang makam ini, sistemnya, bagaimana pelayanan terhadap pengunjung,
dari awal konsep gitu. Saya tidak mau ini kalau seandainya sudah rame itu makam ini kayak di makam-makam keramat yang lain, karek masuk pintu itu bagus, aduh peziarah teh siga nu kapok saja, yang minta-mintanya luar biasa, semacam dibiarkan dan dilindungi. Nah itu kan pengelolaannya nggak bagus. Tidak ada kenyamanan mau ziarah itu, belum apa-apa sudah cebudak terkakolot kan gitu ya. Saya pengalaman keliling di sini mah nggak boleh begitu. Biarkan mereka mau berkhusyuk berdoa, bukan meminta ya ke makam itu, berdoa minta berkah gitu ya, kebaikan beliau, mintanya kepada Allah tentunya kan. Nah, ini juga perlu ada pemanduknya, mungkin ada kuncennya nanti yang menjelaskan siapa beliau itu. Nah kalau ada yang ngurus secara khusus mungkin akan tertib lah kan, itu akan lebih baik. Nah, makanya ini Pak Kades, Pak Camat, Pak Bupati, saya kira ini salah satu pikiran dari putra daerah lah kan begitu ya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi satu kenyataan pembangunan masyarakat desa itu terintegrasi. Konsep dasarnya yaitu pemberdayaan masyarakat desa lah untuk menuju kemandirian berbagai hal, kemandirian ekonomi terutama ya, ada semua itu ke ujung-ujungnya mau ekonominya ini ekonomi. Nah membangun ekonomi, kemandirian ekonomi itu ya mentalitasnya jelas, mentalnya atas kerjanya. Nah di sini mas 100% orang Islam kan gitu ya. Islam mengajarkan faiza farugta fansab ya, ekspresi digawe kudu siap-siap mengerjakan. Itu kan menunjukkan etos kerja yang luar biasa, mendoktrin ya. Masalah waktu sampai wal asli, demi waktu, demi asal ya, demi masa, itu kan ya, luar biasa kan. Jadi waktu itu betul-betul harus dimanfaatkan. Nah, sekarang ini zaman Kiwari, manfaatkan waktu, bangun tidur jam 7, moyan mau HP kudu nau ke kebun. Nah, ini kan kultur yang ya harus diluruskan lah gitu, kalau mau maju. Kira kalau masyarakatnya sudah mulai nyadar bahwa ini harus dibangun bersama, insya Allah bakal bisa bergerak. Dan endingnya bagaimana membuat desa model ya, desa model pemberdayaan. Wah keren itu, dari dana mau kumaha ini cuma usaha gitu ya. Artinya yang mau ngasih dana juga mungkin mikir-mikir kalau kultur masyarakat nanti dibikin beak, dipakai dahar, dipakai itu ini, kemudian disalahgunakan ini ya, tidak maju-maju masyarakat gitu. Ya mudah-mudahan pikiran-pikiran ini bisa dikembangkan, siapapun yang menggarap itu. Saya silakan aja yang pikiran-pikiran itu ya, mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi atau menjadi motivasi bagi semuanya. Bismillah lah, Bismillah itu yang menunjukkan Bismillah tawakkaltu ala Allah itu bukan hanya ajam, tapi niat itu qasdus syai'in muqtaronan bifi'lihi, najahiji perkara disertai dengan langkahnya. Ya, itu udah melangkah Bismillah itu sudah kurilingan kali itu saya mudah-mudahan ini sebagai salah satu langkah positif gitu ya. Ingin membuktikan saya punya niat baik, ingin berbagi gitu ya, pemikiran, pengalaman gitu ya, termasuk hal-hal yang positif ingin berbagi. Begitu kelihatannya pikiran saya, mudah-mudahan bermanfaat bagi semuanya. Terima kasih.